Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, pada mata pelajaran ekonomi, kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, pada video kali ini buat kita akan membahas mengenai apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita masuk ke kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu kalian bisa menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan dapat mempraktikkan bagaimana pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita masuk nih ke materi pembelajarannya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu perusahaan jasa, kemudian bagaimana ruang lingkup operasi perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, daftar akunnya, dan klasifikasi akunnya. Nah, ini sudah masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, di semester 1 kalian sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Pasti sudah tahu ya dasar-dasar akuntansi, siklus-siklus akuntansinya apa saja. Nah, ini lebih dikelompokkan. Jadi ada bidangnya, ada bidang jasa dan bidang dagang. Untuk dagang sendiri nanti kita akan bahas setelah perusahaan jasa selesai. Jadi untuk materi hari ini yaitu masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklusnya ini ada beberapa tahapan. Sebelum masuk ke siklusnya, jadi Ibu akan menjelaskan dulu apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Jadi, tujuan kalian membuat atau mencatat akuntansi perusahaan jasa yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang dimana laporan keuangan akan digunakan oleh pihak eksternal, yaitu pihak investor, pihak eksternal, pihak internal. Jadi laporan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Itu salah satunya kegunaan akuntansi atau kegunaan laporan keuangan dalam akuntansi. Jadi kita masuk ke siklusnya ya. Yang pertama ada bukti transaksi di sini. Bukti transaksi itu contohnya faktur, kwitansi. Kemudian masuk ke dalam pencatatan. Setelah adanya bukti transaksi, kemudian dicatat di dalam jurnal. Kemudian setelah itu masuk ke buku besar. Di sini masuk ke penggolongan, membuat buku besar. Kemudian membuat neraca saldo atau kertas kerja di dalam pengiktisaran. Pengiktisaran di sini artinya meringkas data agar memudahkan kita dalam mengelompokkan akun-akun. Setelah itu, hasilnya di sini outputnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu perusahaan jasa. Kira-kira apa ya perusahaan jasa? Ada kata jasa di sini, bukan dagang ya. Kalau jasa di sini berarti tidak berhubungan dengan barang dagang. Nah, ini pengertiannya. Jadi, perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran. Produknya ini dalam bentuk pelayanan atau jasa. Jadi, produknya ini dalam bentuk servis. Pelayanan kita ke masyarakat atau pelayanan kita ke konsumen, bukan dalam bentuk barang. Beda ya, kalau perusahaan dagang itu produknya jelas, ada barang dagangnya terlihat. Karena ini jasa tidak terlihat, melainkan bentuk pelayanan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, yaitu bagaimana ruang lingkup perusahaan jasa. Apa saja nih kira-kira? Jadi ada 4 ya di sini, ada komunikasi, profesi, hiburan, tempat tinggal. Di komunikasi ada perusahaan telepon, stasiun TV, dan radio. Nah, 3 perusahaan ini apakah menjual barang? Tentu bukan ya, tetapi menjual pelayanan. Artinya ada di sini pelayanan kita bisa menggunakan telepon. Kemudian kita bisa melihat TV dari siaran TV.
kita bisa mendengarkan radio. Nah, bukan radionya yang dijual tapi bentuk pelayanannya seperti itu. Kemudian di sini ada profesi akuntan dan klinik bersalin. Apakah akuntan menjual produk? Tentu tidak. Akuntan ini memberikan pelayanan berupa siapa nih perusahaan yang mau dibikinin laporan keuangan. Coba dicekin apakah sudah betul belum laporan keuangannya. Nah, ini merupakan profesi jasa akuntan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hiburan. Ada bioskop, taman hiburan, kebun binatang. Apakah tiga-tiganya ini menjual? Pertama, masa menjual binatang, kemudian menjual taman, menjual film-film? Kan bukan, melainkan adanya pelayanan atau servis sehingga kita terhibur ya. Kebun binatang, kita ke kebun binatang, kita bisa menikmati binatang-binatangnya di sana. Ke taman hiburan kita juga bisa menikmati. Nah, menikmatinya itu ada kepuasan dari pihak konsumen, itu namanya jasa. Kemudian yang terakhir ada tempat tinggal, hotel, asrama, guest house. Nah, tiga ini mereka kan tidak menjual tempat tidur, handuk, peralatan hotel yang lainnya, itu tidak menjual. Jadi hanya bentuk servis di sini. Kita bisa menikmati pelayanan hotelnya, kita bisa menginap gitu. Oke, di sini kita masuk ke perusahaan jasa. Tadi sudah ya, sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi mengenai ruang lingkupnya. Jadi biar kalian lebih paham lagi, ada 4 gambar nih di sini. 4-empatnya ini masuk ke perusahaan jasa ya. Kenapa? Yang pertama, kereta api. Apakah menjual kereta api? Tidak ya, melainkan ada jasa transportasi di sini, pelayanan. Kemudian pesawat. Apakah menjual pesawat bandara? Pihak-pihak perusahaan pesawat apakah menjual pesawat? Tidak ya, melainkan bentuk pelayanan antar jemput penumpang. Kemudian ada bank, jasa perbankan di sini, tidak menjual uang, melainkan bentuk pelayanan dalam bentuk kalian bisa menabung di bank. Kemudian yang terakhir ada jasa pengangkutan barang, tidak menjual barangnya, melainkan memberikan pelayanan atau servis bagi teman-teman di sini yang mau mengirim paket, ya, mengirim barang keluar kota seperti itu. Sudah jelas ya, ini gambarnya, jadi bisa buat kalian ada gambaran sedikit mengenai perusahaan jasa, jadi biar tidak tertukar dengan perusahaan dagang. Baik, kita masuk ke karakteristik perusahaan jasa. Jadi ciri-ciri perusahaan jasa. Apa saja ya ciri-cirinya? Jadi di perusahaan jasa ini ada produk yang dihasilkan tidak berwujud. Jelas ya, karena jasa berarti tidak ada barangnya, melainkan bentuk pelayanan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian berubah-ubah sifatnya, artinya sifat jasa ini tidak dapat distandarisasi, artinya tidak ada standar, karena sangat bergantung kepada selera konsumen. Yang terakhir, jelas ya, tujuannya memberikan pelayanan, kepuasan kepada para pemakai jasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan akun nih dan klasifikasi akun. Jadi di penggolongan akun kalian pasti sudah mengenal nih, tidak asing ya, akun aset atau harta, kemudian kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ibu akan sedikit menjelaskan sedikit saja ya mengenai penggolongan akun. Jadi biar kalian merefresh lagi memori-memori yang sudah diajarkan. Untuk aktiva atau aset ini pengertiannya sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat, artinya bermanfaat bagi suatu perusahaan tersebut. Kompleks ya di sini, banyak macamnya, ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian nanti Ibu akan tugaskan kalian mencari apa saja yang termasuk komponen aset, komponen kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Mungkin kalian sudah pernah diajarkan sebelumnya mengenai tentang penggolongan akun ini ya. Ini dasar dari akun-akun yang ada di akuntansi. Kewajiban, kalau kewajiban berarti ada pihak atau hutang yang harus kita lunasi ya. Yang harus kita lunasi apabila kita membeli secara kredit, membeli secara hutang.
Kalau modal sendiri itu berarti hak milik terhadap aset perusahaan. Untuk pendapatan, hasil penjualan atau income kita menjual barang. Dan untuk beban sendiri artinya kita telah menikmati suatu manfaat yang harus kita bayar. Contohnya gaji, sewa, kita sudah menikmati sewa bangunan, kemudian kita harus bayar sewanya. Listrik, kita sudah menikmati listrik, ya harus bayar listriknya, namanya beban. Kemudian ini masuk ke klasifikasi akun. Di klasifikasi akun ini terbagi menjadi dua, ada akun real dan akun nominal. Untuk akun real sendiri disebut dengan akun permanen. Untuk akun nominal disebut dengan akun sementara. Akun real ya, tidak ditutup pada akhir periode akuntansi. Jadi nanti hasilnya nominalnya bisa dilanjutkan pada periode berikutnya. Jadi bisa saldonya tuh dibawa ke dalam laporan akuntansi tahun depan. Kalau untuk akun nominal sendiri disebut akun sementara ya. Jadi akun ini menentukan rugi dan laba bersih dalam neraca. Jadi nanti akun-akun yang dilaba rugi itu semuanya akun nominal. Kalau akun real masuknya ke laporan neraca. Nanti kalian sudah menemukan akunnya, jadi biar lebih paham mengenai akun real dan akun nominal. Kalau akun nominal ini ditutupnya pada akhir tahun. Kalau ini pada akhir periode. Beda ya, kalau akhir periode tidak tentu, misalnya periode akuntansi Desember sampai Februari, berarti ditutupnya Februari. Kalau akun nominal ditutupnya pada akhir tahun. Pada akhir tahun ya berarti Desember gitu. Nanti Bu kasih contoh apa saja akun real dan akun nominal. Akun real ini masuk ke laporan neraca. Kalau akun nominal masuk ke laporan laba rugi untuk menentukan berapa labanya dalam suatu perusahaan. Nah, kita masuk ke transaksi, bukti-bukti transaksi. Jadi transaksi ini teorinya bisa dibaca ya, peristiwa yang terjadi dalam perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Untuk slide selanjutnya, ada dokumen yang digolongkan menjadi dua nih. Ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber ini dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Kalau dokumen pendukung ini hanya sebagai pendukung, berarti bukan dokumen utama ya. Nah, dokumen sumber terbagi menjadi dua, ada bukti internal dan bukti eksternal. Jadi bukti-bukti ini dasar untuk kalian mencatat transaksi ke jurnal umum. Apa saja buktinya? Nah, kita bisa lihat ya di sini ada bukti ke dokumen sumber bukti internal. Jadi di bukti internal ini ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Memo sekadar pencatatan ya. Ini bisa kalian dibaca. Bukti kas masuk menjelaskan penerimaan dari konsumen mengenai kas masuk ke perusahaan. Kalau kas keluar berarti pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dibayarnya ke siapa, berapa banyak uangnya, untuk apa. Itu namanya bukti kas keluar. Untuk bukti eksternal sendiri di sini ada faktur penjualan. Faktur penjualan berarti menjual barang dagang secara kredit kepada customer atau konsumen. Kemudian ada kwitansi, bukti kita telah membayar, atau bukti orang lain telah membayar ke kita, berarti ada penerimaan di situ. Kemudian nota kontan apabila kita menjual secara tunai, itu bukti eksternal. Ini kita masih dalam bukti eksternal. Ada nota debit, ini kalau kalian mengembalikan barang, ada buktinya juga. Ada nota kredit. Kemudian di sini ada kwitansi, cek ya di sini ya. Cek atas penyerahan cek ini dibayar kepada, nah ini untuk mencairkan sejumlah dana ke bank. Nah tadi di sini ya bukti transaksi itu masuk di dalam kelompok transaksi. Kemudian kita melakukan pencatatan. Nah untuk masuk ke pencatatan ini masuk ke jurnal umum. Jadi mencatatnya di kolom jurnal umum.
di tabel jurnal umum. Jadi kalian biasa mencatat transaksi akuntansi di jurnal umum. Ini tabelnya seperti ini, ada nomor, tanggal, nomor bukti, biasanya didapat di bukti transaksi. Ada keterangan, debit dan kredit. Nah, di sini ada aturan pendebitan dan pengkreditan. Ini harus di luar kepala. Jadi kalian harus hafal, aset bertambah sebelah debit, aset berkurang sebelah kredit. Itu. Saldo normalnya debit. Jadi saldo normal sesuai dengan yang bertambah ya. Ini kalian sudah pelajari di semester 1. Coba dibuka-buka lagi. Oke, yang terakhir, Ibu kasih contoh bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Contohnya nih, transaksi tanggal 3 Maret, Tuan Adi memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya sebagai modal awal perusahaan sebesar 15 juta. Gimana mencatat jurnalnya? Tuan Adi, posisikan kita sebagai perusahaan. Tuan Adi ini memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya. Nah, Tuan Adi ini pemilik perusahaannya. Berarti dia menyerahkan uang untuk modal sendiri di perusahaannya sebesar 5 juta. Tuan Adi ini menyerahkan uang ke perusahaan, otomatis perusahaan menerima uangnya. Sejumlah kasnya 15 juta masuk. Kas itu masuk ke dalam kelompok harta. Harta bertambah sebelah debit. Kas masuk 15 juta. Kemudian ada modal Adi. Modal bertambah sebelah kredit. Nah, ini modal bertambah sebelah kredit. Ini untuk menjurnal transaksi 3 Maret. Kemudian tanggal 5 Maret dibayar sewa gedung. Ingat kata Ibu, ada kata-kata sewa, artinya kita menikmati masa manfaat tersebut. Namanya beban. Nah, kita membayar, otomatis ada uang yang kita keluarkan dari perusahaan. Jadi kasnya berkurang. Kas kan masuk harta. Ini kas masuk harta, harta berkurang sebelah kredit. Harta berkurang sebelah kredit karena kita mengeluarkan uang untuk bayar sewa. Kemudian beban sewanya bertambah sebelah debit. Beban bertambah sebelah debit. Nah, jadi kalian harus hafal ya mengenai saldo normal, pengdebitan atau pengkreditannya. Nah, ini transaksi selanjutnya untuk tanggal 10, 12, tanggal 15. Tanggal 10 Mei dulu ya. Diterima per kas dari pelanggan. Jadi kita masuk kasnya di sini, masuk ke transaksi penerimaan, kas masuk sebelah debit. Kemudian langsung nih pelanggan atas jasa cucian. Berarti tidak ngutang, customernya langsung bayar. Kita melakukan jasa cucian laundry, pelanggannya langsung bayar. Nah, di sini masuk ke pendapatan jasa. Pendapatan bertambah sebelah kredit. Pendapatan bertambah sebelah kredit 300.000. Begitu selanjutnya ya. Nanti akan ada latihan soal. Mungkin untuk awal hanya kita akan melakukan kuis soal. Jadi kuisnya sekadar teori dulu. Nanti kalau kalian sudah paham, kita masuk ke penjurnalan umumnya. Baik, untuk materi pertemuan hari ini mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Mohon maaf sekali apabila Ibu menjelaskannya kurang jelas. Ada beberapa salah-salah kata, miskomunikasi. Jadi Ibu minta maaf. Baik, untuk pertemuan hari ini mata pelajaran ekonomi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mohon maaf apabila tadi ada beberapa salah kata dalam penyampaian materi. Tetap semangat kalian. Ada yang ingin ditanyakan silakan langsung WA saja Ibu. Malu bertanya sejalan ya, jangan malu bertanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.